Halo teman-teman, kenalin nama aku Afidatul Zahra dari program studi S1 Bahasa Inggris. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tema saya anti korupsi, sekaligus berbagi pengalaman yang bikin aku sadar kalau korupsi itu ternyata nggak selalu soal uang negara atau kasus besar. Dalam kehidupan sehari-hari juga ada tindakan yang termasuk korupsi, salah satunya adalah pungutan liar atau pungli. Nah, aku sendiri pernah ngalamin kejadian yang menurut aku tuh termasuk pungli waktu pergi liburan sama keluarga aku. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu, aku sama keluarga aku pergi nih ke pantai buat refreshing. Waktu masuk ke area wisata, kami udah bayar tiket resmi di pintu masuk dan dapat karcis. Jadi kami pikir semua biaya udah selesai dibayar. Tapi setelah masuk lebih ke dalam area pantai, tiba-tiba ada beberapa orang yang berhentiin kendaraan pengunjung dan minta uang lagi. Alasannya buat bayar parkir dan sama keamanan kendaraan gitu. Awalnya aku sama keluarga aku nggak curiga kan, karena kami pikirnya itu tuh mungkin emang aturan di sana. Tapi lama-lama aku ngerasa ada yang aneh. Orang-orang itu tuh nggak pakai seragam, nggak nunjukin identitasnya mereka juga, nggak ngasih karcis, dan jumlah uang yang diminta itu tuh nggak jelas. Karena menurut aku buat biaya parkir itu tuh lumayan ya, walaupun kita tuh sempat bingung, akhirnya kita tetap bayar soalnya hampir semua pengunjung juga bayar, dan kami nggak mau bikin ribut biar liburan kita tuh jadi aman aja dan nggak nyaman kalau bikin ribut ya. Kalau dijelasin pakai 5W 1H, peristiwanya tuh kayak gini ya. Yang terjadi adalah adanya pungutan liar kepada pengunjung pantai. Yang terlibat yaitu saya dan keluarga saya sebagai pengunjung, beberapa oknum yang minta uang, dan pengunjung lain yang ngalamin hal yang sama. Kejadiannya beberapa waktu yang lalu. Di area dalam tempat wisata pantai setelah melewati gerbang umum. Menurut saya karena ada oknum yang memanfaatkan kesempatan dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Dan setelah kami membayar tiket resmi, kendaraan kami tuh dihentikan lalu diminta membayar uang tambahan tanpa bukti pembayaran resmi. Dalam kejadian ini, posisi saya adalah sebagai korban sekaligus saksi. Saya menjadi korban karena ikut membayar pungutan tersebut, dan menjadi saksi karena melihat banyak pengunjung lain juga mengalami hal yang sama. Waktu itu emang memilih membayar supaya nggak terjadi konflik dan perjalanan tetap berjalan lancar. Tapi setelah belajar tentang pendidikan anti korupsi di mata kuliah kewarganegaraan ini, saya baru sadar kalau tindakan seperti ini tuh sebenarnya tuh nggak termasuk bentuk korupsi, karena ada penyalahgunaan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kalau dianalisis berdasarkan 9 nilai anti korupsi KPK, jelas tindakan ini bertentangan dengan nilai jujur karena meminta uang tanpa dasar yang jelas. Nilai peduli juga nggak diterapkan karena pelaku hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Selain itu, nilai disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan adil juga nggak terlihat dalam tindakan tersebut. Sedangkan buat kita sebagai masyarakat, nilai berani dan mandiri penting supaya kita berani mempertanyakan atau menolak pungutan yang memang gak jelas. Dari pengalaman ini, aku belajar kalau korupsi ternyata gak selalu dalam bentuk kasus besar. Hal-hal kecil yang sering dianggap biasa, seperti pungutan liar, juga bisa merugikan masyarakat kalau terus dibiarkan. Kalau nanti aku ngalamin kejadian seperti ini lagi, aku ingin lebih berani bertanya dengan sopan apakah pungutan itu resmi atau tidak, meminta bukti pembayaran atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang kalau memang terbukti sebagai pungli. Tokoh anti korupsi yang menginspirasi saya adalah Baharudin Lopa. Beliau dikenal dengan sosok yang jujur, tegas, sederhana, dan berani dalam menegakkan hukum. Nilai yang paling ingin saya teladani dari beliau adalah kejujuran, keberanian, dan integritas. Sebagai generasi muda, saya percaya kalau budaya anti korupsi harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani menolak hal-hal yang nggak benar, sekecil apapun itu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa.